nggak sudi ya punya menantu keturunan hina dan menjadi TKW ibunya dan di sana. Ibu saya tidak pernah. Aku bukan wanita baik untuk kamu jadikan istri. Ini pembantu kita yang baru namanya Rahma. Dia juga akan jadi pembantu kalian semua di sini. Rahma! Iya Tuan. Astagfirullahaladzim. Kasian ya Bi Rahma, Umi. Umi juga nggak tega sayang. Saya minta kamu cuci baju saya pakai tangan. Ini susah semua bahannya. Kita harus bantuin Bibi Rahma. Pembantu kurang ajar kamu. Saya memutuskan Karyati ini bukan hanya untuk sekedar mencari rezeki, tapi saya mencari ibu kandung saya setelah hilang 22 tahun yang lalu. Namaku Rahma, usiaku 22 tahun. Sudah 22 tahun aku kehilangan ibu kandungku. Menurut ayah, ibuku bekerja sebagai TKW dan tidak pernah ada kabar. Dari sinilah keinginan kuatku untuk mencari ibu kandungku. Mulyadi, jadi ini wanita calon istri kamu. Bu, dia wanita terbaik menurut hati aku. Apanya yang terbaik? Hah? Dia nggak mungkin bisa membahagiakan kamu. Dan dia juga nggak mungkin bisa memberikan harta berlimpah buat kamu, Mulyadi. Ibu, soal rezeki sudah ada yang atur, Bu. Kamu. Nggak ada sopan-sopannya ya kamu. Kalau bicara sama orang tua itu, angkat wajah kamu dan pandangi orang yang sedang bicara sama kamu. Ibu jangan kasar sama Rahma, Bu. Latar belakang aja nggak jelas. Ibunya menjadi TKW selama 22 tahun, yang sekarang nggak pernah ada beritanya. Pokoknya, ibu nggak sudi ya punya menantu menjadi TKW ibunya. Ibu saya tidak pernah. Jangan ajar kamu ya, berani bentak saya. Hah? Ibu nggak seharusnya menampar Rahma, Bu. Dia sudah berani membentak ibu ya. Apa begini perempuan yang kamu namakan terbaik buat kamu? Hah? Rahma. Rahma, tunggu Rahma. Ibu kamu benar, Mas. Aku bukan wanita baik untuk kamu jadikan istri. Rahma, jangan dengerin ibu aku. Ibu aku memang seperti itu. Pernikahan kita nggak akan pernah lancar tanpa restu seorang ibu, Mas. Aku gak bisa. Rahma, dengerin aku ya. Aku akan tetap menikahi kamu walaupun tanpa restu ibu. Dengar, ya. Hati kamu benar-benar sudah dibutakan sama perempuan ini ya, Mulyadi. Kamu pelet pakai apa anak? Pelet pakai apa anak? Ibu jangan kasar sama Rahma, Bu. Kamu tuh benar-benar. Sekarang kamu jadi berubah. Kamu sekarang berani sama ibu dan membangkang sama ibu. Kamu jangan harap ya kamu bisa jadi menantu saya. Kalau sampai kamu nekat, saya akan buat perhitungan sama kamu. Ibu jangan. Ibu cukup, Ibu. Aku dan Mas Mulyadi saling mencintai dengan hatimu. Karena pelet atau semacamnya bukan. Mencintai kamu bilang, jangan berani-beraninya kamu ya. Hah? Ibu. Kebencian ibu sama Rahma nggak akan mengurungkan aku buat nikah sama dia. Aku cinta sama Rahma. Bener ya kamu ya? Hah? Awas kamu. Saya bukan wanita seperti itu, Bu. Memang pantas kan? Jangan harap kamu jadi menantuku. Semua lihat muka kamu. Rahma maafin aku, Rahma. Rahma, kenapa kamu nangis? Oh, kami ditolak ya sama keluarganya Mulyadi? Ya iyalah kamu ditolak, Rahma. Mereka itu semua sudah tahu kalau ibu kandung kamu itu ninggalin kamu. Astagfirullahaladzim. Jangan pernah menjelekkan ibu saya sendiri. Buktinya emang seperti itu, Rahma.
Ibu kamu itu ninggalin kamu tanpa ada kabar. Nggak jelas, sejak kecil kamu tuh udah ditinggalin. Ngerti kamu? Ibu saya di sana itu untuk bekerja, bukan perempuan nakal seperti apa Anda bilang. Rahma, kalau ibu kamu di sana kerja, bukan menjadi simpanan. Kenapa selama 22 tahun tidak pernah ada kabar? Tidak pernah menanyakan kamu, tidak pernah telepon ayah kamu. Faham kamu? Rahma, sejak kecil kamu itu jadi beban saya. Saya yang rawat kamu. Mana ada sih perempuan baik-baik ninggalin anaknya? Cukup! Cukup ya saya bilang sama kamu. Berani kamu membentak saya? Makin kurang ngajar kamu, Rahma. Dengar ya, Rahma ya. Ibu kamu itu kalau perempuan baik, pikirkan. Pernah nggak ibu kamu itu memberi kasih sayang kamu selama ini? Selama ini ibu kandung kamu tidak pernah memberikan kasih sayang sama kamu. Ibu kandung kamu yang melahirkan kamu. Tapi saya yang merawat kamu, Rahma. Ada apa ini? Ada apa? Dia membela ibu kandungnya yang sudah meninggalkan dia selama 22 tahun. Dan tidak ada kabarnya. Rahma, kenapa kamu seperti itu? Kenapa? Aku nggak mau ibu kandungku sendiri dihina-hina seperti itu. Bahkan dia bilang ibu adalah wanita simpenan di sana ya. Aku mana bisa terima. Ibu kamu itu meninggalkan kamu sejak kamu berumur 2 tahun. Dan setelah itu, ibu kamu tidak pernah memberi kabar kepada kita. Sampai saat ini. Dan itu artinya kamu tidak perlu membela ibu kamu. Ibu kamu itu tidak pernah peduli sama kamu. Dan mungkin ibu kamu juga tidak pernah merasa bahwa dia sudah ngelahirin kamu. Astagfirullahaladzim, Ayah. Bagaimanapun Rahma ini adalah anak kandungnya ya. Anak yang udah lahir dari rahimnya. Dan Rahma akan tetap cari ibu. Ayah tidak akan pernah mengizinkan kamu pergi. Tapi kenapa ya? Karena ayah sudah menganggap ibu kamu itu meninggal. Astagfirullahaladzim, Ayah. Ya, Rahma akan tetap cari ibu ya. Walau tanpa seizin ayah sekalipun. Kurang ajar kamu. Ayah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apakah ini sebuah pertanda kalau aku bisa ketemu lagi sama ibu? Kamu beneran mau kerja di Riyadh? Iya, Mas. Aku mau cari ibu aku yang udah hilang 22 tahun. Rahma, kamu yakin ibu kamu ada di sana? Aku harap ibu aku masih ada di sana, Mas. Aku yakin ini cuma alasan kamu kan? Kamu mau ninggalin aku kan? Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu.
Aku memutuskan kerja di sana itu hanya untuk selama 1 tahun. Dan semoga dalam jangka waktu 1 tahun aku bisa ketemu sama ibu kandung aku, Mas. Jadi, kamu mau kerja sama mereka? Insya Allah. Ya udah kalau gitu, kopian ini aku bawa ya. Aku takut aku lost kontak sama kamu. Siapa tahu bisa berguna. Boleh? Aku baru berusia 2 tahun saat ibuku meninggalkanku pergi. Ibuku bernama Sukmi binti Sardi. Aku tidak tahu kenapa ibuku memutuskan untuk pergi dan meninggalkan aku dan ayah. Rahma, ingat, kamu harus tundukkan wajah kamu jika kamu bicara sama majikan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana berkas-berkasnya? Ini Tuan. Di situ ada visa, paspor, juga ada berkas-berkas yang lain, Tuan. Coba angkat kepala kamu. Saya mau lihat wajah kamu. Ya udah, kamu boleh pergi ya. Baik, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, perempuan ini akan jadi pembantu di sini, kerja sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nyonya. Ambil pembantu kok cuma 1? Lah saya gimana? Ini nggak adil. Fadila? Fadila? Umi mana? Umi? Fadila? Aduh. Nazir, kamu kenapa? Kok tergesa-gesa kayak gitu? Ini nggak bisa dibiarin. Ini tuh nggak adil. Aduh, sampai emosi saya. Maksudnya nggak adil apanya yang nggak adil? Cintanya Zainal itu nggak pernah adil sama kita. Dia tuh lebih cinta sama Abida, sama istri pertamanya. Nah kita nggak pernah diurusin. Bentar. Kamu dari tadi bilang nggak adil. Maksudnya tuh nggak adil kayak gimana? Aduh, itu si Zainal baru ambil pembantu. Tapi cuma 1 dikasih ke Abida. Lah dipikir kita nggak capek apa? Masak sendiri, cuci sendiri, bersih-bersih rumah sendiri. Apa? Ya dikasih pembantu cuma sama Abida. Kita kan juga perlu pembantu. Nggak terima deh saya. Si Abida dikasih pembantu, terus kita enggak? Enggak. Enak aja, nggak terima. Nggak boleh kayak gitu. Hah? Mi tolong kasih tahu kamarnya si Rahma ya. Abi kok udah mulai nggak adil sih sama kita? Ini ada apaan sih? Apa yang nggak adil sih? Aku kan sama dia juga istri Abi juga. Abi nggak boleh dong perhatian cuma sama Abida aja. Apa? Tuan Zainal punya istri 3 dalam 1 komplek? Abi nggak bisa kayak gitu. Masa Abida dikasih pembantu terus kita berdua suruh beres-beres rumah sendiri? Emang Abi mau tangan kita kotor cuma gara-gara beres-beres rumah? Udah, kalian gak usah khawatir semua. Ini pembantu kita yang baru namanya Rahma. Dia juga akan jadi pembantu kalian semua di sini. Ngerti? Saya harus menjadi pembantu di rumah istri Tuan Zainal yang lain. Bu, alhamdulillah Allah udah ngeridoi kita untuk ketemu, Bu. Insya Allah kita akan cepat ketemu, Ibu. Rahma kangen banget sama Ibu. Masih aja nggak becus. Masih pakai otak. Ampun, Bu, ya Allah. Kamu pengen lagi?
Ini sudah saya pel, Bu. Oh, kamu ngelawan saya ya? Kalau saya bilang suruh pel tuh pel, jangan ngelawan. Iya, Bu. Assalamualaikum. Hai, Fadila. Apa kabar? Iya, Umi sayang dong. Masa Umi nggak sayang sama kamu, Nak? Bu Maisaro sedang bicara sama anaknya. Ya Allah. 22 tahun aku sudah meninggalkan anakku. Bukan ibu gak sayang sama kamu, Nak. Keadaan ibu yang membuat ibu gak bisa kasih kabar apa-apa. Sebentar. Sukmi! Kamu ngapain ngeliatin saya, ha? Saya suruh kamu kerja, bukannya nguping. Udah sana ke belakang. Iya, Bu.